Selamat siang rekan-rekan semuanya yang telah hadir dan menyaksikan di acara Weekend Talk yang keenam yang diadakan oleh Public Virtue Research Institute bekerja sama dengan Jakarta Nikus. Saya Anita Wahid yang akan menjadi host teman-teman hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak sebenarnya hari ini ya, di tentu saja topik-topik yang sangat menarik dan terkait dengan isu-isu demokrasi. Tetapi mungkin sebelum kita memulai diskusi hari ini, saya mau bicara mengenai satu hal gitu, mengenai format acara ini. Karena kalau teman-teman banyak mengikuti acara Weekend Talk-nya Public Virtue Institute, sebelum-sebelumnya bentuknya webinar gitu ya. Dalam satu acara itu biasanya ada 4 atau 5 pembicara dan kemudian ada satu moderator. Tetapi mulai hari ini, mulai weekend yang ini kita akan ganti format supaya lebih menyesuaikan dengan hari dan jam di mana kita saat ini sedang melaksanakannya. Kan ini Minggu siang ya, jam 1 gitu. Bawaannya kan pasti pengennya goler-goler, rebahan gitu kan, nggak mau ngomong yang serius-serius. Tapi sebenarnya kita bisa gabungin. Jadi goler-golernya oke, rebahannya oke, ngomong serius juga oke, tetapi lebih santai karena kita akan ganti formatnya menjadi talk show gitu. Nah sekarang kita punya satu tamu spesial banget yang sangat-sangat kompeten untuk ngomongin topik kita hari ini, yaitu adalah mengenai delegitimasi KPK dan regresi demokrasi. Nah, bersama saya sudah hadir yang seseorang yang namanya selama beberapa tahun terakhir ini disebut-sebut terus di sosial media, baik disebut-sebut sebagai seorang jagoan gitu ya, seorang pahlawan, ataupun juga disebut-sebut sebagai seseorang yang sangat rusak gitu, yang mau menghancurkan bangsa ini. Tergantung Anda dengernya dan mainnya sama kelompok yang mana gitu kalau buat mengenai orang ini. Tanpa berlama-lama saya mau panggilkan dan perkenalkan Bang Novel Baswedan. Oke, ya. Bang Novel, terima kasih banget udah hadir hari ini. Bareng-bareng kita akan ngobrolin mengenai KPK dan demokrasi nih Bang. Ya. Pasti bosen banget ya diajakin ngomong soal ini. Enggak lah, kita kalau bosen tentunya harusnya enggak, karena berjuang enggak boleh bosen. Asik. Di awal aja gitu, kalimatnya sudah sangat membuat semangat gitu. Kalau perjuangan itu enggak boleh bosen. Nah, kita masih berjuang, walaupun dengan babak belur dan berbagai macam upaya-upaya pelemahan dan serangan yang terus-menerus dihadapin, tetap kita nggak boleh kehilangan semangat. Bang, ini saya mau ngajakin teman-teman nih Bang. Ini kan karena Bang Novel ini, ya itu ya yang tadi saya bilang, image-nya itu campur aduk gitu. Antara pahlawan atau perusak gitu ya. Sehingga saya sebenarnya pengen membuka acara ini buat teman-teman semua yang mengikuti, itu bisa punya kesempatan untuk tabayun sama Bang Novel, gitu. Segala macam apa yang mereka dengar mengenai Bang Novel, mengenai KPK, mengenai 75 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat buat tes wawasan kebangsaan, atau 51 orang yang kemudian dianggap sudah merah kodenya, gitu ya, supaya ada kejelasan, gitu ya. Jadi saya akan mempersilahkan teman-teman, silahkan pergunakan kolom komen kalau misalnya punya pertanyaan yang mau dilayangkan ke Bang Novel, supaya nanti Bang Novel bisa langsung menjawab dan menjelaskan gitu ya, supaya kita juga emang nggak kemakan berbagai macam fitnah, dan tentu saja kita bisa terhindar dari upaya-upaya yang sebenarnya ingin membuat kita jadi nggak jernih buat ngelihat duduk permasalahannya. Oke, so sekarang kita mulai ya Bang ya. Kita mau ngomongin nih soal KPK gitu ya. Kayaknya saya mungkin ngasih pengantar sedikit lah gitu mengenai teman-teman. Teman-teman pasti 2 tahun terakhir udah dengerin KPK melulu setiap saat. Paling istirahat beberapa bulan, abis itu rame lagi. Tetapi mungkin sebagian dari teman-teman yang hadir hari ini nggak sempet ngikutin, atau dulu di awal-awal masa-masa serangan-serangan terhadap KPK ini belum main medsos misalnya, atau belum tertarik sama isu korupsi. Jadi saya mau flashback sedikit, merangkum sedikit mengenai apa saja yang sudah dialami sama KPK dari sejak berbagai macam kasus yang dihadapi ya. Kita tahu lah gitu bahwa sebenarnya setiap kali KPK itu berhadapan dengan kasus-kasus besar ya, dan kasus-kasus ini kemudian melibatkan penegak hukum yang lain, biasanya abis itu ada clash gitu. Ini kayak Clash of the Titans gitu ya, pertarungan antara para titan, para kekuatan-kekuatan penegak hukum ini, yang akhirnya menimbulkan pergesekan dan konflik. Dan biasanya tuh di dalam kasus-kasus itu KPK habis-habisan dihajar ya Bang ya. Yeah. Gitu. Kita mulai dari kapan tuh? 2008, 2009 cicak buaya pertama?
Cicak buaya pertama 2009. 2009 ya, waktu itu kasusnya adalah kasus Susno Duaji ya, Iya. Susno Duaji. Terus kemudian ada lagi, kalau soal cicak buaya ini ada berapa bang? 3 jilid. 3 dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Kalau sekarang bukan cicak versus buaya lagi, bukan cicak lawan buaya. Kalau sekarang ini adalah buaya nyaru jadi cicak lain. Kalau yang kedua itu tahun berapa? 2012? 2012. 2012 itu kasus SIM simulator ya. Iya. SIM simulator itu berarti melibatkan siapa, bang? Lupa saya. Waktu itu penanganannya terkait dengan Kakor Lantasnya Pak Joko Susilo. Oh, Pak Joko Susilo, Kakor Lantasnya. Dan kemudian yang ketiga gitu ya, jilid 2015. yang ketiga 2015 Iya. terkait dengan rekening gendut ya. Iya, Pak Budi Gunawan. Komjen Budi Gunawan, Komjen ya waktu itu ya. Iya. Dan itu yang kemudian bergulir masuk ke berbagai macam model-model penyerangan lainnya. Kalau teman-teman banyak membaca mengenai kasus-kasus KPK di Cicak Buaya 1-3 itu, sebenarnya terlihat betapa kuatnya sentimen publik dalam mendukung KPK gitu. Saat itu ya, luar biasa kuat. Sepertinya kalau saya boleh katakan bisa jadi itu adalah karena memang KPK sendiri adalah sebuah lembaga yang lahir sebagai amanat reformasi. Salah satu dari 3 lembaga yang lahir atas amanat reformasi itu. Dan proses penyaringan pegawainya itu sangat ketat gitu ya. Dan kemudian orang-orangnya baru, nggak punya budayanya relatif baru gitu, karena tidak ada sebelum pada masa Orde Baru lembaga ini. Dan kemudian setelah itu kita ngelihat sepak terjangnya KPK yang luar biasa tinggi, sehingga publik itu sangat membela KPK saat itu. Publik itu kayak merasa bahwa ini jangan diapa-apain, KPK jangan diuprek-uprek gitu. Kamu jangan gangguin KPK karena ini adalah perjuangan kita bersama nih buat menegakkan gerakan anti korupsi buat Indonesia. Tetapi begitu kita memasuki 2019 udah beda gitu. Dukungan publik sangat-sangat terpecah, bahkan waktu itu sangat minim ya 2019. Dan tentu saja itu tidak terlepas dari penggunaan sebuah narasi besar. Ya, narasi besar yaitu adalah Talibanisme. Nanti kita bahas lagi lah mengenai yang itu. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa sebenarnya sudah banyak sekali usaha-usaha untuk melemahkan KPK. Nggak cuma melalui kasus-kasus itu. Usaha untuk merevisi Undang-Undang KPK pun sudah berkali-kali terjadi. Tetapi akhirnya baru berhasil di tahun 2019 kemarin. 2019 atau 2020? 2019 ya, di 2019 kemarin. Jadi saya mau masuknya ke situ dulu. Selama masa-masa pertarungan itu gitu ya, apa aja sih sebenarnya yang dihadapin sama Bang Novel dan para pegawai KPK yang lainnya di internal? Ya. Baik, Mbak Anita, terima kasih. Tadi pengantarnya Mbak Anita tuh keren banget ya. Cuman dari beberapa yang disampaikan, saya sebelum menjawab tadi, saya ingin sedikit mengelaborasi agar kita punya gambaran yang lebih lengkap. Saya sedikit menambahkan. Begini, memang tadi yang disampaikan oleh Mbak Anita terkait dengan beberapa rangkaian peristiwa-peristiwa, saya ingin coba mengingatkan bahwa KPK itu telah menghadapi serangkaian pelemahan dan itu berjalan terus-menerus. Kita perlu ingat bahwa memang sejak awal di tahun 2009 itu ada cicak buaya di sana. Yeah. Cicak buaya dan kemudian berlangsung sampai beberapa waktu. Dan itu ada proses kriminalisasi juga terhadap para pimpinan KPK saat itu ya. KPK. Dan proses yang menarik adalah saya ingin memberikan satu gambaran. Di sekitar tahun 2014 itu KPK sebenarnya sudah mulai membuat fokus area terkait dengan upaya memberantas korupsi. Nah, apa sektor itu yang menarik adalah sektor sumber daya alam. Ekstraktif. Ada beberapa sebenarnya. Ketika sumber daya alam ini kita bisa lihat bahwa isu sumber daya alam ini isu yang paling luar biasa karena kita tahu dan di pendidikan manapun ketika kita masih sekolah kita selalu diberitahu bahwa Indonesia negara yang kaya. Betul. Faktanya begitu memang. Dan ternyata kekayaan yang terbesar adalah sektor sumber daya alam. Sumber daya alam yang diambil atau dirampok, dicuri oleh orang-orang yang
punya kepentingan tertentu, ini adalah bagian dari korupsi sebenarnya. Oleh karena itu, di tahun 2014 itu KPK bahkan bukan hanya penindakan, tapi KPK masuk di pencegahan dengan membuat suatu agenda, saya lupa detailnya apa namanya, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Oh, ini sebenarnya ya Bang, yang Ya. sering banget diomongin sama orang-orang. KPK Benar. ngebanggain OTT melulu, lakukan Iya. pencegahan dong. Jadi ternyata sudah Sudah dijelaskan berjalan. sekarang bahwa udah berjalan dari tahun Benar. 2014. 2014. Saya ingat sekali karena waktu itu saya pernah beberapa kesempatan membantu kawan-kawan pencegahan terkait dengan sosialisasi dan membicarakan hal-hal yang terkait dengan perbaikan sistem dan upaya-upaya lain untuk mendorong agar sistem yang dibentuk atau yang disiapkan oleh pencegahan itu bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, saya tahu banyak soal itu sebenarnya. Bahkan kalau kita baca laporan tahunan KPK, seingat saya di tahun 2014 BPK itu telah mengatakan bahwa dalam hasil pemeriksaannya, KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar 280 triliun. 280 Itu triliun. bukan angka yang kecil ya. Tapi pertanyaannya terkait dengan sektor sumber daya alam yang diambil dengan cara-cara yang korup, apakah itu sudah optimal? Masih belum. Masih belum. Masih banyak lagi yang bisa dilakukan apabila perbaikan sektor sumber daya alam ini luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ternyata problematika di pajak pun yang terkait dengan sumber daya alam banyak kok potensi yang loss kan. Kita lihat di hak-hak negara lainnya yang kemudian banyak dirugikan di sektor-sektor itu. Dan bahkan di beberapa penelitian itu dikatakan oknum-oknum tertentu yang punya kepentingan politik atau politik hitam itu banyak memanfaatkan sumber daya alam untuk cari uang. Artinya untuk mudah mencari uang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik itu dan jumlahnya besar, ambil di sektor sumber daya alam. Yang terjadi seperti itu selama ini. Saya menduga 2014 ketika yang dilakukan KPK itu sudah begitu bagusnya, itu kemudian justru mengganggu. Mengusik. Ya, terusik, itu yang terjadi. Menariknya adalah kalau 2014 sudah berjalan, 2015 kita lihat ternyata tidak diteruskan. Oh, kenapa? 2016 tidak diteruskan. Saya nggak tahu kenapa. Karena tentunya penjelasannya seperti apa saya nggak paham. Harusnya kalau itu suatu hal yang baik diteruskan. Betul. Kita lihat sekarang. Beberapa ahli-ahli yang mempotret terkait dengan kerusakan lingkungan akibat dari sumber daya alam, berapa besar yang terjadi. Dan negara kalau memperbaiki, berapa uang harus keluar. Jadi sumber daya alam itu kita melihatnya jangan hanya sekedar kekayaan negara yang hilang diambil orang. Betul. Tapi pola mengambil dengan cara yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan, justru akibatnya kerusakan lingkungan yang luar biasa. Malah habis gitu ya, benar. nggak bisa dibikin supaya lebih sustainable ya. Betul. Kita lihat bahkan beberapa waktu yang lalu kita sempat membaca di banyak media bagaimana akibat banjir di Papua yang menimbulkan kerugian jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Itu juga terjadi terkait dengan masalah sumber daya alam. Nah, Kita lihat beberapa pemberitaan-pemberitaan yang berhubungan dengan masalah sumber daya alam yang itu luar biasa. Saya melihatnya itu sebetulnya yang menjadi titik tolak ya. Hingga kemudian proses pelemahan KPK itu berjalan terus-menerus. Yang menarik begini, Mbak Nita, kalau kita perhatikan upaya untuk melemahkan KPK yang dilakukan itu seringkali gagal karena dukungan masyarakat yang luar biasa. betul. Karena kita paham, masyarakat itu tahu kok bahwa korupsi itu betul-betul mengganggu, akibatnya langsung maupun tidak langsung. Tapi yang terjadi, koruptor ini sepertinya belajar dia. Oke. Mungkin dia riset kayak kita juga gitu ya. 3 kali gagal ya, cicak buaya 1, 2, 3 gagal, Ya. ganti cara. Betul. Sepertinya dia riset. Jadi dia bungkus kebusukannya tadi untuk berbuat korupsi dengan cara seolah-olah mengatakan bahwa di KPK itu banyak radikalisme. Mungkin ya, saya lihatnya seperti itu. Karena ketika bicara radikalisme itu bicara sekitar 2017 atau 2016 gitu ya. Itu awal mula disebutkan radikalisme, Talibanisme dan lain-lain.
waktu itu kami melihatnya emang ada hal apa ya? Kami membiarkan itu. Bentar Bang, sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke masalah radikalisme, saya pengen tahu nih, 2014 BPK udah bilang nih bahwa KPK sudah menyelamatkan potensi kerugian 280 triliun, tapi 2015 nggak dilanjutkan. Nggak diteruskan. Sebenarnya keputusannya itu ada di tangannya siapa saat itu untuk menentukan lanjut atau nggak lanjut? Di KPK itu semua kegiatan itu tentunya yang membuat arahan adalah pimpinan. Baik di sektor penindakan, pencegahan, atau sektor yang terkait dengan supervisi, koordinasi, ataupun terkait dengan monitoring. Itu mestinya pimpinan. Jadi kalaupun seumpama itu tidak dilanjutkan, pertanyaannya harusnya kepada pimpinan. Gitu. Cuman ya saya waktu itu melihatnya pimpinan memberikan penjelasan nggak? Saya nggak mendengar lagi, karena hal itu sebetulnya sering kita sampaikan. 2016 bahkan Mbak, saya itu pernah diminta untuk keluar dari KPK. Saya katakan, kenapa saya harus keluar dari KPK? Katanya ada orang-orang tertentu yang nggak suka saya di KPK. Saya katakan, loh, saya di KPK ini bukan untuk membuat orang lain suka atau apa ya, karena berantas korupsi pasti nggak disukai oleh koruptor. Jadi kalau berantas korupsi harus membuat koruptor suka, saya kira itu nggak mungkin terjadi. Hal-hal begitu yang saya katakan. Dan yang kedua, saya katakan bahwa saya di KPK ini bukan ingin mencari karir. Bisa dibayangkan saya dari anggota Polri, bahkan saya lulusan Akabri, terus kemudian yang karirnya harusnya sangat luar biasa, banyak diharapkan orang untuk bisa berkarir di sektor kepolisian dengan melalui Akabri, tapi kemudian saya tinggalkan. Saya mau menggunakan kesempatan yang saya punya untuk berjuang membela kepentingan negara memberantas korupsi. Nah, itu luar biasa harusnya. Ini nih yang seharusnya kita perbanyak ya jumlah sumber daya manusia kita yang kayak gitu. Tapi yang terjadi upaya tadi membungkus kebusukan seolah-olah adalah ayo kita lawan ada radikalisme atau talibanisme yang mau merusak NKRI. Ini sebenarnya mereka sudah mempersiapkan itu lama. Mereka melakukan kampanye dan lain-lain. Pertanyaannya sebetulnya mudah. Kalau memang merusak NKRI dengan cara memberantas korupsi, caranya bagaimana? Nggak masuk akal. Bahkan kalau kita melihat dari esensi korupsi ya, kalau kita lihat dari negara punya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menyejahterakan, dan banyak tujuan lain yang ada dalam konstitusi. Untuk melaksanakan itu ada pemerintahan, ada aparatur. Ketika aparatur ini kemudian berbuat sesuatu yang menguntungkan dirinya,